Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Didi Kurniawan Saputra dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 213022440008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester mata kuliah termodinamika yang diampu oleh Bapak Supahar, sekaligus untuk memberikan sedikit pemahaman mengenai kerja pada beberapa sistem termodinamika. Selanjutnya, yuk kita lihat dan kita simak bersama-sama apa aja materi yang ada dalam kerja pada beberapa sistem termodinamika. Nah, di sini yang pertama ada kerja pada beberapa sistem termodinamika. Dalam kerja pada beberapa sistem termodinamika terdiri dari 4 subbab materi, di mana yang pertama adalah definisi kerja dan proses kuasi-statik. Kedua, kerja terhadap perubahan volume pada sistem hidrostatik. Ketiga, kerja hidrostatik bergantung lintasan. Dan yang keempat atau yang terakhir, kerja pada sistem sederhana lainnya. Pada subbab pertama terdapat definisi kerja. Dalam modul fisika dasar dijelaskan bahwa apabila sistem mengalami pergeseran atau perpindahan karena beraksinya gaya, maka dikatakan kerja telah dilakukan. Jumlah kerja sama dengan hasil kali antara gaya dengan komponen arah pergeseran yang sejajar dengan gaya itu. Jika hasil sistem secara keseluruhan menimbulkan gaya pada lingkungannya dan terjadi pergeseran, kerja yang dilakukan pada sistem disebut kerja eksternal. Sebaliknya, jika kerja yang dilakukan oleh bagian sistem pada bagian sistem yang lain, maka disebut kerja internal. Nah, selanjutnya yaitu ada definisi proses kuasi-statik, di mana proses kuasi-statik adalah proses dalam keadaan ideal dengan hanya mengubah sedikit saja gaya eksternal yang beraksi pada sistem, sehingga gaya tak berimbangnya sangat kecil. Proses kuasi-statik merupakan suatu pengidealan yang dapat diterapkan untuk segala sistem termodinamika, termasuk sistem listrik dan magnetik. Selanjutnya yaitu ada subbab kedua, yaitu kerja terhadap perubahan volume pada sistem hidrostatik. Misal, terdapat sistem hidrostatik dalam silinder yang dilengkapi dengan piston yang dapat bergerak sehingga piston dapat berinteraksi melaluinya. Andai piston ini berluas penampang A dan besar gaya F sama dengan PA, lingkungannya juga menimbulkan gaya yang menentang gaya pada piston tersebut. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah gaya lawan ini hanya boleh berbeda sedikit saja dari gaya F. Jika piston bergerak sejauh dx dalam arah yang berlawanan dengan gaya F, timbul gaya infinitesimal, di mana dw sama dengan negatif PA dx, yang dimana ADX sama dengan dV, sehingga dw sama dengan negatif PdV. Tanda negatif di depan PdV menyatakan bahwa dV bernilai positif atau pemuaian, maka akan menghasilkan kerja negatif dan sebaliknya. Nah, di sini terdapat hubungan antara tekanan dan volume sistem dalam proses kuasi-statik yang dinyatakan dalam sebuah grafik antara P dan V yang dikenal sebagai diagram PV seperti gambar 3.2 di bawah ini. Kemudian, integral negatif PdV untuk proses ini jelas sama dengan luas bidang berwarna kelabu di bawah kurva pertama. Demikian juga untuk pemampatan kerja yang diserap oleh gas digambarkan oleh luas bidang berwarna kelabu di bawah kurva 2 dalam gambar 32b, sesuai pada grafik yang telah ditunjukkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini adalah grafik yang sudah saya jelaskan tadi, di mana gambar 3.2 diagram PV, luas bagian yang diarsir menyatakan besar kerja untuk perubahan volume dV, di mana yang grafik A adalah kurva pertama atau ekspansi, grafik B adalah kurva kedua pemampatan, dan grafik C adalah siklus diagram PV. Selanjutnya memasuki subbab ketiga, yaitu kerja hidrostatik bergantung lintasan. Pada diagram PV pada gambar 3.3, keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir sistem hidrostatik digambarkan oleh dua titik I dan titik L.
Pada proses isobarik, tekanan P sama dengan konstan sehingga diperoleh rumus seperti di bawah ini. Pemuaian atau pemampatan isotermal yang kuasi statik dari gas ideal PV sama dengan nRT atau P sama dengan nRT per V jika P pada persamaan 3.3 disubstitusikan diperoleh sebagai berikut. W sama dengan negatif integral VI sampai VF nRT per V dV. Dan karena T konstan atau isotermis, maka diperoleh W sama dengan negatif nRT integral VI sampai VF dV per V. Nah, selanjutnya dalam logaritma biasa yang dinyatakan dengan log, W sama dengan 2,3 nRT log VF per VI. Bentuk lain dari persamaan ini karena proses isotermal menjadi PV sama dengan nRT sama dengan C. Berarti harga P sama dengan C per V atau P1V1 sama dengan P2V2. Jadi V2 per V1 sama dengan P1 per P2. Nah, rumus-rumus selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama dalam slide ini. Selanjutnya, di sini tercantum gambar 3.2 diagram PV, di mana luas bagian yang diarsir menyatakan kerja untuk perubahan volume dV, di mana grafik A adalah kurva pertama ekspansi, grafik B kurva kedua kemampatan, dan grafik C siklus diagram PV. Kerja hidrostatik bergantung lintasan. Pada diagram PV atau gambar 3.3, keadaan setimbang awal dan keadaan setimbang akhir sistem hidrostatik digambarkan oleh dua titik I dan F. Koefisien ketermampatan isotermal adalah K sama dengan negatif 1 per V dou V per dou P atau dou V per dou Pt sama dengan negatif KV. Dan kemudian rumus-rumus turunan selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama melalui penjelasan dalam slide berikut ini. Selanjutnya, yang keempat atau subbab keempat yaitu adalah kerja pada sistem sederhana lainnya. Sistem PVT menyatakan kerja pada bentuk diferensial, di mana dW sama dengan PdV, di mana P adalah variabel intensif atau nilainya tidak tergantung pada massa sistem, di mana V sama dengan variabel ekstensif atau nilainya bergantung pada massa sistem. Jika secara umum variabel intensif diberi simbol Y dan X untuk variabel ekstensif, maka kerja oleh sistem dapat dirumuskan sebagai dW sama dengan Y dx. Dalam kerja pada sistem sederhana lainnya, terdapat 4 subbab baru, yaitu yang pertama adalah kerja pada kawat oleh gaya luar, di mana di sini terdapat sebuah gambar di mana panjang L variabel ekstensif. Apabila ujung kawat dibuat diam dan ujung kanan ditarik dengan gaya, maka kawat akan bertambah panjang selebar dl. dl positif adalah pemuaian kawat. Untuk panjang perubahan tertentu dari Li ke Lf menjadi W sama dengan integral Li sampai Lf A dl, di mana A adalah besar gaya sesaat pada setiap saat selama proses ini berlangsung. Kemudian ada subbab kedua dari kerja pada sistem sederhana lainnya, yaitu selaput sabun yang mempunyai permukaan ganda dengan cairan di antaranya terbentang pada kerangka kawat dengan salah satu sisinya dapat digerakkan, seperti pada gambar yang sudah tercantum dalam slide ini, di mana L adalah panjang kawat, G adalah tegangan permukaan. Gaya F yang bereaksi pada kedua selaput atau 2GL, rumus pergeseran infinitesimalnya menjadi dW sama dengan 2GL dx. Untuk dua selaput menjadi dW 2GL dx, di mana A adalah total luas permukaan, jadi dW sama dengan G dA. Jika G dinyatakan dalam Newton per meter dan A dalam meter persegi, maka W dalam Joule. Untuk perubahan berhingga dari AI ke AF menjadi W sama dengan integral AI sampai AF G dA. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir,
Selanjutnya yang ketiga, yaitu ada kerja pada sel elektrokimia oleh GGL. Sel elektrokimia dengan GGL dihubungkan dengan potensiometer atau variabel resistor, sehingga diperoleh perubahan beda potensial. Mengatur beda potensial agar sama dengan, agak kurang, atau lebih besar dari GGL dapat dilakukan dengan mengubah nilai resistornya, seperti yang telah tercantum pada gambar di samping. Selanjutnya yang keempat atau subbab terakhir dari kerja pada sistem sederhana lainnya adalah sistem termodinamika lempengan dielektrik. Pada lempengan bahan dielektrik, isotrop yang diletakkan di antara keping penghantar kapasitor atau keping sejajar. Jika kapasitor keping sejajar diberi beda potensial atau E, misalkan dari baterai, maka akan timbul medan listrik antar keping dengan intensitas listrik E. Intensitas listrik yang hampir serba sama yang timbul di antara kedua keping itu adalah E sama dengan E per L. Satu keping bermuatan positif H dan keping lainnya bermuatan negatif H. Jika muatan kapasitor diubah, sejumlah infinitesimal dH, kerja yang dilakukan menjadi dW sama dengan E dH sama dengan EL dH. Muatan H pada keping sama dengan H sama dengan dA. Dengan D menyatakan perpindahan listrik. Jadi persamaan menjadi dW sama dengan AIE D kecil D besar sama dengan VE D kecil D besar, dengan V menyatakan volume bahan dielektrik, dan jika persamaan disubstitusikan ke persamaan baru menjadi dW sama dengan VE0 E besar D kecil E besar ditambah E besar dP. Itu tadi adalah beberapa materi yang sudah saya rangkum dan saya buat untuk memenuhi tugas dan ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Subahar. Semoga memberikan manfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.